Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sana idaman segalanya? Ketemu lagi di Kopi Idaman Podcast Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nyaman kopinya, pintar urangnya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar. Dan tentunya telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Beliau merupakan praktisi PAUD dan program koordinator Sigap Tanoto Foundation, Ibu Hermawanti Puspitasari. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya Bu Sama-sama. hari ini. Iya. Viewers dimanapun Anda berada, hari ini kita membahas tentang transisi PAUD ke sekolah dasar. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu, Tanoto Foundation itu apa sih Bu sebenarnya? Iya, mengilas ya Mbak ya, Tanoto Foundation itu sebenarnya sebuah perusahaan filantropi. Jadi berawal dari Bapak Sukamto Tanoto dengan Ibu Tina Geni Tanoto, berinisiasi untuk melihat bahwa semua masyarakat atau makhluk hidup ya, semua anak juga ya, itu memiliki suatu potensi yang luar biasa dan itu menjadi hak dari semua makhluk hidup itu gitu. Jadi berangkat dari situ beliau kemudian menginisiasi membuka suatu lembaga. Awalnya itu di Besitang di Riau. Beliau karena ada satu usaha di sana, beliau mendirikan TK dan SD di Besitang. Awalnya itu tahun 1981. Nah, kemudian berkembang, beliau menginisiasi itu untuk mewujudkan bahwa potensi setiap anak ini bisa berkembang dan setiap manusia punya hak untuk mewujudkan potensinya. Nah, kemudian berkembang, di awal itu ada program-program yang dikembangkan oleh Tanoto Foundation, ada program Pintar, kemudian ada program Teladan untuk mahasiswa, kemudian ada program Sigap. Nah, untuk Tanoto sendiri, Tanoto Foundation sendiri bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini sudah bekerja sama dari tahun 2019 itu sudah eksis di Kutai Kartanegara. Kamu itu dalam program Pintar. Ya, program Pintar itu untuk sekolah dasar dan menengah yaitu SD dan SMP. Tapi lebih pada kredibilitas dari pendidiknya ya, yang potensi pendidiknya yang kita SDM untuk bagaimana mengajar, bagaimana mengembangkan program-program pembelajaran di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian ini program ditelisik oleh Bupati kita pada saat itu bertemu dengan CS kami, Bapak Satrio Tanujoyo. Ya. Kemudian beliau nantang, ada nggak untuk usia dininya begitu. Nah, kemudian tahun 2000 Bapak Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Ebit Damansa itu terundang oleh beliau di pusat di Jakarta, yaitu pada bulan Januari kalau tidak salah itu kami dijamu bersama Bapak Bupati di kantor Tanoto Foundation di Jakarta. Kemudian bagaimana diskusi terkait anak usia dini, ternyata ini menjadi apresiasi untuk daerah Kutai Kartanegara. Kemudian ternyata kita di Tanoto Foundation itu sedang mengembangkan program untuk anak usia dini, yaitu program Sigap. Nah, kemudian terapresiasi dan tersambut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Masuklah kita dengan MOU pada tahun 2020 itu di bulan Maret. Kita lakukan MOU dengan PKS yang leading sektornya dipegang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, karena memang melihat dari ranah usia dini ini kan mungkin dalam pola pendampingan ya, kemudian bagaimana pola asuhnya, bagaimana memberikan pendidikan yang lebih tepat. Jadi kemudian di tahun 2020 MOU berjalan dan alhamdulillah untuk program Sigap ini dari Tanoto Foundation itu di awal itu hanya 3 daerah
Indonesia. Se-Indonesia. Iya. Dan Kukar salah satunya. Kukar salah Luar satunya. biasa. Jadi yang pertama itu adalah DKI, kemudian Kukar dan Pandeglang. Nah, berjalannya waktu ada beberapa daerah bertambah, yaitu dari tahun 2022 kemarin, kemudian 2023 sudah teresmikan, yaitu di Jawa Tengah dan di Riau. Ya, ada di Pangkalan Kerici, ada di Biak, kemudian ada di Tegal dan di Brebes itu. Cuman memang yang banyak titiknya adalah di Kutai Kartanegara dengan di Pandeglang. Gitu. Jadi di masing-masing kecamatan, jadi dipilih ada 3 kecamatan, kemudian 9 desa atau kelurahan. Kalau di Kutai Kartanegara ini memang kita kemarin masih melihat yang terdekat dulu untuk menjadi sampel gitu ya. Harapan kita mungkin kedepannya bisa menjadi sampel project. Jadi ada 9 untuk rumah anak sigap, kemudian ada 9 sekolah anak sigap. Wow. Nah, jadi ada 2 program di sigap. Ada rumah anak sigap, ada sekolah anak sigap. Betul. Ini udah mulai masuk ke sana, tapi tahan dulu. Ibu, usia anak yang dalam kategori PAUD itu usia berapa itu? Ya, kalau secara internasional ya di dalam WHO itu, bahwa anak usia dini itu sebetulnya usia dari 0 sampai 8 tahun. 0 sampai 8 tahun. Itu kategori usia dini ya? Iya, usia dini. Oke, baik. Kategori PAUD anak usia dini yang bisa dikatakan kalau anak usia dini kan pasti sistem pengenalannya masih sambil bermain ya. Betul. Bu ya. Jadi pasti ada perbedaan saat di usia 6 tahun walaupun secara internasional masih masuk dalam kategori PAUD, beliau anak-anak itu harus sudah mulai belajar mengenal yang namanya sistem pembelajaran secara formal, bisa dikatakan begitu. Apa tantangannya Bu atau strategi dalam transisi itu Bu? Ya. Itu tadi mungkin saya sedikit mengulas ya Mbak. Kalau tadi kan terkait dengan berapa sih anak usia dini yang sesungguhnya. Nah, sesungguhnya itu dari 0 sampai dengan 6. Bahkan dalam usia kandungan itu sudah usia dini ya sebetulnya ya. Karena stimulasi yang harus didapatkan tidak hanya ketika dia sudah lahir kemudian baru kita stimulasi. Betul. Ketika di dalam kandungan pun sudah harus kita stimulasi. Nah, sebetulnya ketika berbicara tentang anak usia dini itu kan pendidikan PAUD ya, PAUD pendidikan anak usia dini. Nah, itu sejak di dalam kandungan pun sudah harus kita beri stimulasi itu gitu ya. Nah, itu berbicara terkait dengan transisi. Transisi ini kan sebagai langkah selanjutnya ya, perpindahan dari tempat menuju ke tempat yang lain atau suatu pergantian situasi seperti itu. Nah, ini yang menjadi kenapa pemerintah terutama dari program Kemendikbudristek ya mengadakan series ke-24 yaitu terkait dengan transisi PAUD ke SD. Nah, ini untuk menjawab adanya isu-isu pemahaman terhadap konsepsi pendidikan anak usia dini, kemudian bagaimana tuntutan ketika anak itu sudah masuk ke SD. Nah, karena jembatan ini yang kadang terputus gitu. Nah, kalau di usia dini kan, kalau di PAUD itu masih terdengar kata-kata di kelompok bermain atau di taman kanak-kanak. Itu kan kegiatannya cuma main gitu. Mindsetnya pasti kan bermain saja ya. Nah, sebetulnya konsep itu yang perlu diluruskan juga gitu ya. Bermainnya seperti apa sih gitu kan ketika kita memang kalau secara umum atau secara kita sebagai orang awam mungkin ya, ketika saya seorang ibu yang tidak tahu tentang pendidikan apa sih yang lebih tepat buat anak gitu ya. Konsep ketika mendengar bermain sudah ranahnya anak ini main yang tanpa arah, tanpa ini. Tapi ketika dia di lembaga pendidikan, tentu saja ada target atau ada tahapan-tahapan perkembangan anak yang perlu dipantau, yang perlu diberi stimulasi secara tahap, tidak serta-merta ketika usia 6 tahun pun gitu ya. Ketika usia 6 tahun ada 5 anak gitu.
ini tentu saja akan berbeda. Betul. Dari 5 ini pasti akan berbeda, dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 itu akan berbeda. Nah, di situ sebagai pendidik harus memahami perbedaan itu dari setiap anak, sehingga ini menjadi tugas kita bersama, tidak hanya pendidik sebetulnya. Jadi tugas kita bersama, baik itu dari kalau untuk di tingkat kabupaten mungkin dinas pendidikan, kemudian praktisi pendidikan, kemudian orang tua juga menjadi peran yang sangat penting. Nah, itu jadi ketika transisi ini diberlakukan, karena banyaknya isu adanya tuntutan dari orang tua yang mengharapkan anak sudah bisa baca tulis itu. Betul, karena mindsetnya orang tua kan anaknya udah di sekolah kan, udah belajar di sekolah gitu. Sampai rumah nggak ada diulang lagi, nggak ada apa. Itu yang menghadapi hal-hal yang seperti itu gimana tanggapannya? Nah, itu yang tantangan. Oleh karenanya adanya transisi ini sebetulnya itu tadi saya katakan bahwa ini kita tidak bisa lepas nih triangle yang punya peran gitu kan. 1 titik orang tua perlu lembaga dampingan. Ketika ini dalam lembaga dampingan utama, meluruskan lagi supaya dia siap belajar. Jadi tidak semua anak yang keluar atau selesai dari pendidikan anak usia dini itu entah itu kelompok bermain atau itu taman kanak-kanak itu siap untuk masuk ke jenjang berikutnya gitu. Mungkin ya karena apa? Ketika mental anak itu kita tidak bangun dari sekarang, otomatis kemandiriannya juga tidak akan matang. Kenapa kok saya katakan mental anak kemandirian tidak matang? Karena itu tadi ukurannya adalah akademik duluan. Sementara untuk anak usia boleh dikatakan untuk kesiapan itu di 6 tahun ya. Tapi stimulasi itu kita awali mungkin dari usia 0 ketika dia sudah bisa bicara, kemudian dia mendapatkan respon pesan untuk bisa men-style emosi dirinya. Nah, itu ketika dia di usia 6, kemudian dia berlanjut ke SD itu sudah akan matang. Jadi bukan pada taraf akademik dulu nih gitu kan. Jadi fondasi dasar yang paling kuat dibangun di anak usia dini itu sebetulnya emosionalnya dulu. Ya, karena emosional itu akan berpengaruh pada kognitifnya, akan berpengaruh pada bahasanya, akan berpengaruh pada fisik motoriknya. Ketika emosinya itu sudah bisa kita settle, itu insya Allah semuanya akan mengimbang. Ketika emosi itu akan berbicara tentang bagaimana dia berkonsentrasi, bagaimana dia bisa mengelola kepribadian dia seperti itu. Kemudian dengan emosi dia bisa mengontrol gerak tubuhnya. Nah, ketika ini sudah terbangun, dia akan lebih mudah untuk memahami bagaimana respektif bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kayak bahasa. Nah, jadi tadi emosi bagaimana ketika emosinya sudah terbangun ke bahasa gitu. Ketika dia udah memahami, ketika saya tidak mau, dia bisa mengungkapkan. Nah, hubungannya kan ke emosi. Betul. Jadi nggak ngamuk-ngamuk gitu ya. Jadi tidak timbul tantrum, sehingga orang tua tidak stres gitu. Jadi emosi dulu. Jadi dari usia 0 itu mungkin banyak yang sudah menjadi riset juga ya, ketika mungkin di dalam kandungan sering didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin kalau untuk yang non muslim mungkin dari kitab-kitab suci yang mereka percaya, mungkin ada ayat-ayat yang bisa menjadi penguat ketika memang anak masih di dalam kandungan seperti itu. Jadi kemudian ketika itu sudah diperkuat, emosi itu bisa terbangun karena ada bonding antara orang tua dengan anak. Nuraninya itu berjalan secara alami seperti. Nah, ketika dia sudah menginjak bisa memahami bahasa dari orang tua, kemudian dia bisa meresapi, kemudian memaknai apa yang disampaikan, otomatis dia akan bisa mengontrol fisik. Nah, ketika fisik ini gerak, ayo loncat, lompat, itu sebenarnya kayaknya sepele ya, lompat aja sebenarnya gitu. Tapi sebetulnya ketika kita memahami tentang pendidikan anak usia dini, lompat yang seperti mana sih yang bisa mengokohkan? Detail ya, Bu.
Sederhana tapi ternyata sedetail itu yang harus diperhatikan ya. Betul. Jadi ketika dia loncat, kemudian oh ini usia sekian belum bisa nih kita ajak loncat kaki satu saja, karena apa? Akan berpengaruh pada tulang kekokohan di tulang belakang. Ketika tulang belakang ini tidak terstruktur, tidak lurus, akan mengganggu konsentrasi. Nah, Makin panjang nih rembetannya ini ya. ya, Kompleks ternyata ya. betul. Jadi ketika dia tidak konsentrasi, tidak penuh, akan mengganggu kesiapan belajarnya. Nah, ketika itu kita bangun, ini menjadi tugas kita bersama, baik itu guru PAUD, kemudian orang tua. Nah, nanti ketika di SD, nah ini yang menjadi polemik ketika isu yang sudah belajar, insya Allah ketika sudah terrilis series ke-24 terkait dengan transisi PAUD SD tadi, mudah-mudahan tidak ada lagi miskonsepsi terhadap capaian perkembangan anak, Betul. terhadap kesiapan anak sekolah. Nah, ketika tadi sudah dibangun di PAUD, tentu saja diperkuat di SD-nya. Karena tadi di kelas dasar, kelas 1 itu kan masih peralihan. Iya, nah, masih itu yang menjadi termasuk berat. bagian dari transisi ya. Betul, peralihan ketika. Nah, inilah menjadi jembatannya guru SD dengan guru PAUD-nya. Jangan ketika sudah dari PAUD, guru SD sudah berprinsip bahwa kan udah dari PAUD, Iya. pasti udah bisa baca tulis Iya, hitung dong gitu. sama seperti kelas di atas ya. Betul, jadi udah berpikiran. Nah, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan guru SD, karena materi di SD saya sendiri udah lihat gitu ya. Ketika anak saya di kelas 1 SD juga itu jadi pengalaman. Hah, materinya begini, sedangkan dia merangkai antara satu kata dengan kata yang lain, kemudian mencerna dia untuk menyerap pemaknaan dari kata, dia belum siap, masih berat. Nah itu sehingga kemudian si guru SD kadang ada karena saya praktisi PAUD ya Mbak, jadi kadang ada muncul juga perkataan bahwa ini dari PAUD mana sih? Nah, jadi mengisi lembaga, kok belum bisa baca? Nah, gitu. Jadi ini menjadi beban dari guru-guru PAUD. Akhirnya guru-guru PAUD itu mendrill harus bisa baca tulis, karena orang tua nanti anak saya nggak terima di SD sana. Nah, karena nggak bisa baca tulis itu gitu. Ujian masuknya aja sudah tesnya harus bisa menulis nama sendiri minimal. Betul, ya. Tapi alhamdulillah Mbak ya, sebetulnya untuk di Kutai Kartanegara saya mengapresiasi Dinas Pendidikan, karena saya selaku praktisi PAUD juga memantau dan juga terlibat di bidang PAUD. Itu tahun 2022 masa pandemi COVID pun Dinas Pendidikan itu melakukan roadshow untuk penguatan para pendidik dan melibatkan Bunda PAUD-nya. Nah, Ibu Edi Damansa, Ibu Masrinawati. Jadi beliau ikut terjun untuk memberikan penguatan kepada para guru-guru PAUD di beberapa kecamatan. Waktu itu saya dilibatkan itu di Tabang, kemudian di Kenohan, Kembang Janggut, semua kecamatan sudah tersentuh. Nah, kemudian di tahun 2020 juga itu sudah duduk bersama. Kalau yang pertama itu series 24 ini adalah transisi PAUD SD. Nah, yang tahun kemarin itu adalah kesiapan belajar anak usia dini. Nah, sebetulnya ini adalah penyelarasan gitu lah. Karena berbicara kesiapan, kemudian untuk masa transisinya inilah yang kita siapkan. Nah, itu kita sudah duduk bersama dengan para pendidik dari SD, guru-guru SD dan kepala sekolah SD untuk menyamakan persepsi bahwa tidak boleh lagi di Kutai Kartanegara ini ada tes baca tulis hitung gitu. Jadi sehingga cuman ya untuk memahamkan pemikiran dari orang tua tidak segampang itu. Karena di Indonesia ini cukup menjadi suatu isu yang perlu kita pikirkan bersama ya Mbak, terkait dengan persaingan antar orang tua. Nah ini jadi iya anak saya alhamdulillah ranking sekian. Jadi perang gengsi ya. Betul. Nah, pengukuran ranking otomatis di akademik. Sebetulnya anak kita punya potensi beragam gitu. Nah itulah Tanoto Foundation melihat bahwa potensi itu tidak hanya pada
sisi akademik. Nah, kita bisa meluaskannya ke kemampuan dan potensi yang ada dimiliki oleh anak. Nah, pendidik inilah yang harus kita gali seperti itu. Nah, Tanoto Foundation berharap bahwa terlepas dari Tanoto Foundation-nya, tapi juga pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan bahwa ini loh PR kita bersama. Betul. Yuk kita sama-sama bergerak untuk memahami bahwa anak-anak kita ini butuh perhatian kita bersama, bukan hanya pada capaian berapa sih rankingnya, kemudian nilai yang kamu dapat, tapi yuk kamu apa sih yang kamu bisa gitu kan. Kita ajak anak untuk berpikir logis, karena dengan adanya kurikulum merdeka ini itu dengan harapan bahwa anak-anak di Indonesia itu sudah mampu memiliki suatu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau kita bilang HOTS ya head older thinking school, ya sudah tinggi istilahnya, sudah mencapai kemampuan berpikir logisnya, kemudian berpikir penganalisisan, kemudian pemecahan masalah, kemudian bagaimana dia bisa membaca simbol seperti itu untuk anak usia dini. Nah, ketika dia di SD, ketika dia menghadapi masalah bukan lepas menjadi tanggung jawab dari guru, ketika ini kamu nggak bisa, kita pancing. Nah, guru sekarang dituntut harus bisa mengelola bahasa, pemantik, jadi harus lebih kreatif ya. Iya betul. Jadi melalui bahasa itulah kita ajak anak-anak itu bisa lebih kreatif tadi Mbak. Jadi bisa mengambil keputusan sendiri. Ketika dia tidak dapat jawaban, guru harus mampu mengasesiasi si anak ini, apa yang kamu bisa lakukan ketika kamu kesulitan ini. Jadi guru harus bisa mengolah kata untuk supaya si anak itu lebih semangat gitu ya, lebih giat gitu. Bukan kamu nggak bisa, oh ini loh. Kalau yang dulu kan, nah saya sering katakan pada para pendidik di PAUD ya, ketika anak nggak bisa menulis, apa yang ibu lakukan? Ya kami bantunya gimana? Ya kami pegang. Nah itu yang salah sebetulnya, ketika anak nggak bisa nulis A gitu ya. Terus si guru nih yang sudah ya konsep yang lama, guru pegangin tangan si anak gitu. Itu sebenarnya salah gitu. Jadi yang benar gimana Bu? Saya terpola seperti itu karena saya merasakan pendidikan saya dulu seperti itu. Kalau yang sekarang gimana Bu menyikapi yang anak yang seperti itu? Ya, jadi guru memberikan contoh secara yang dilakukan oleh guru. Jadi anak, yuk kita buat huruf A. Jadi guru ikut menulis, anak nulis sendiri. Tapi masing-masing ya? Masing-masing. Karena ketika guru itu membantu, itu tidak membangun motorik anaknya. Motorik itu kan ada fisik motorik halus dan motorik kasar. Nah, ketika tangan itu kita bantu oleh guru, yang punya tumpuan adalah gurunya, bukan anaknya. Anaknya tangannya dilemesin ya nulisnya ya. Betul. Iya, siap. Wow, izin Bu, tadi disampaikan dengan berbagai macam tantangan di era sekarang yang bisa dikatakan jauh berbeda dengan old style lah ya, seperti itu. Harapannya figur guru PAUD itu yang ideal untuk era saat ini itu seperti apa Bu? Guru PAUD yang ideal untuk era saat ini tentu saja murah senyum ya Mbak. Iya. Betul, harus murah senyum. Kemudian bisa membawa atau memahami apa yang menjadi kebutuhan tiap anak. Karena tiap anak itu tadi kan berbeda, tidak sama. Ketika kita ingin mensimulasi, tiap anak itu berbeda. Apalagi bagi anak yang memang memiliki latar belakang yang beragam. Budaya, ekonomi, kultur, karakter di lingkungan rumah. Nah itu harus kita pahami dan tidak langsung menjudge tentang keadaan si anak tersebut. Nah, kemudian tentu saja santun, kemudian bisa berkomunikatif secara interaktif kepada orang tua. Karena tadi kenapa kita harus bisa berinteraksi dengan orang tua? Karena pendidikan ini bukan hanya tanggung jawabnya lembaga, tapi juga orang tua gitu. Nah, sementara yang intens bertemu dengan anak itu kan orang tua gitu. Jadi waktunya lebih lama betul, gitu ya. Jadi itu kemudian ya mungkin
beberapa hal yang harus dikuasai oleh guru PAUD. Tentu saja harus, ya kalau nyanyi bisa gitu ya, nggak harus bagus seperti penyanyi gitu ya. Paling tidak dia punya mampu mengajak sehingga anak tertarik, kemudian mendongeng dan juga yaitu membangun satu kreativitas supaya anak tertarik untuk belajar. Karena ketika yang dia ketemu media yang itu dan itu saja, anak akan bosan. Nah, ketika dia menemukan kejenuhan di dalam proses pembelajaran, itu yang membuat anak menarik dan tidak siap untuk melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Itu juga pengaruh. Jadi tidak hanya pada style guru saja, bagaimana guru bisa menguasai kelas, mengatur ruang kelas. Itu ya. Siap. Terus idealnya Bu, di usia berapa sih anak-anak tuh bisa dikenalkan dengan calistung ya, membaca, menulis, menghitung, di usia berapa? Usia dari sejak lahir. Sejak lahir? Ya. Saya praktekkan di anak saya ya, dengan mentor teorinya Glandome. Jadi ketika anak saya setelah nyusu ya, setelah ASI saya berikan, kemudian dia istirahat sejenak, ketika dia bangun kemudian saya sapa, saya udah kenalkan dengan tulisan. Wow, oh ya, media card itu ya. Jadi betul. Berapa detik itu kita tarik batu, sabun yang memang sering dia jumpai dulu yang ada di sekitar. Ayah gitu, nama ayahnya, nama ayahnya disebutkan, kemudian ini lemari, botol, dan yang memang dia sentuh saat itu gitu. Itu mulai usia berapa Bu? Itu pada saat usia udah 3 bulan sih ya saya kenalkan itu, tapi memang karena saya tidak menjadi target, tapi dia tahu gitu loh, dia tahu, jadi dia bisa. Cuman memang pada saat kelas 1 SD, kelemahan saya bahwa saya membawa anak tidak menyusun kalimat. Nah, jadi ketika di SD itu sempat menjadi trouble. Jadi dia hanya perkata-perkata gitu ya. Terus kemudian gurunya bilang, itu sih ini belum anak saya dibilang kan gitu. Jadi iya Bu, saya bilang ya. Oh ya, nanti kita pingin, tolonglah gitu. Jadi saya bilang, waduh, saya bilang Ibu, yuk kita duduk bareng. Istilahnya kan kita bisa berbicara secara hati ke hati antara orang tua ya. Oke, saya bilang is oke gitu. Jadi sebetulnya dari usia kapanpun paling tidak kita luangkan ya 3 atau 5 menit untuk anak. Itu untuk membacanya ya. Kemudian ketika menulis, nah membaca itu tidak hanya pada kata, angka pun juga membacakan gitu. Jadi membaca angka, membaca huruf seperti itu. Nah ketika untuk menulis itu usia saya kenalkan tuh ketika dia sudah bisa duduk, udah pensil, krayon, jadi bukan pada konsep bahwa berbentuk. Jadi dia coret-coret itu juga tidak apa-apa, karena ketika menulis itu yang dimatangkan dulu adalah struktur dari pundak, pundak, kemudian ke lengan dan ke pergelangan tangan. Wow, oke. Jadi menulis itu tidak harus selalu langsung berupa angka atau huruf ya Bu ya, tapi dari yang perlu diperhatikan dari pundak, tangan, sampai akhirnya bisa berbentuk lah itu ya Bu ya. Oke, berarti mulai dari dikatakanlah bayi ya Bu ya, bayi sudah mulai bisa duduk, sudah mulai motoriknya udah mulai bisa menggenggam sesuatu, mau coret apa aja boleh. Oke, siap. Terus untuk berhitung Bu, nah ini tantangannya, udah bisa baca, coret-coret, udah mulai bisa ngitungnya Bu. Ketika berhitung, ketika dia sudah lafal bahasa kosakatanya sudah penuh, sudah pengungkapan bahasanya sudah jelas, itu kita kenalkan. Dan hitung pun juga sebetulnya mulai dari dia usia baru lahir pun kita ajak hitung juga, sambil mungkin kalau ibu-ibu yang memberikan ASI mungkin sambil yuk dihitung 1, 2, jari-jari tangannya. Dari stimulasi itu memang diawali harus dari rumah. Nah, di program Rumah Anak Sigap mensimulasi itu. Oh, kaitannya di situ ya Bu. Jadi iya, Rumah Anak Sigap itu
Apa Bu program yang di dalam situ? Ya. Pengajarannya atau targetnya apa? Pengajar, jadi program layanan di rumah anak sigap ini menyasar pada orang tua yang nanti diimplementasikan pada anak. Nah, memang yang terdaftar adalah batita yang usia 0 sampai 3 tahun di rumah anak sigap nih. Yeah. Di rumah anak sigap itu 0 sampai 3 tahun. Di situ kita memberikan pembekalan kepada orang tua. Baik itu kegiatannya itu ada kegiatan bermain bersama. Kegiatan bermain bersama itu kita biasanya ada tema-temanya gitu. Jadi temanya adalah target kita mungkin perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasanya itu kegiatannya adalah mendongeng. Nah, kita ajak orang tua datang keras, kemudian difasilitasi oleh fasilitator untuk menjelaskan apa sih manfaatnya dongeng pada orang tua, supaya orang tua paham. Karena waktu saya kecil paling asik kalau sudah didongengkan tuh enak gitu kan, ditunggu ya. Iya, betul, ditunggu gitu kan. Ceritanya kancil aja. Betul. Nah, dengan perkembangan zaman makanya dengan perkembangan zaman orang tua udah mulai terkikis tuh untuk pendekatan kepada anak melalui dongeng. Nah, padahal dongeng itu kan banyak yang bisa dipetik manfaatnya ya. Salah satunya mungkin pesan-pesan moral yang bisa dimasukkan. Kemudian untuk mengajak anak mengenal lingkungan, mengajak anak untuk berpikir. Dari dongeng-dongeng itu kan anak, saya membayangkan, oh ini Gatot Kaca terbangnya gimana gitu kan, istilah membuat mereka berimajinasi. Betul. Nah, imajinasi itu kan mengajak anak untuk berpikir. Nah, ketika dia berpikir, kemudian dia mencari jawabannya, kemudian ini sel otak anak menyambung. Nah, jadi jaringan-jaringan itu yang kita harapkan perkembangan otaknya semakin banyak, jaringan-jaringannya yang tidak putus. Nah, melalui kegiatan di rumah anak sigap, salah satunya bagaimana mendongeng, tujuannya apa, kemudian bagaimana menggali kognitif anak, kegiatannya dengan apa, bermain puzzle, kemudian cilubang, merangsang emosional anak, sebetulnya. Jadi aspek-aspek yang harus dikembangkan oleh anak di rumah sigap kita fasilitasi melalui para fasilitatornya. Tetapi yang berperan adalah orang tua. Nah, jadi ketika ibu ASI, jadi ada tahap usia 0 sampai 3 tahun, 3 bulan, 6 bulan, 0 sampai 6 bulan, itu stimulasi apa yang harus diberikan rutin. Nah, kemudian usia 7 sampai 12 bulan, stimulasi apa juga yang harus. Jadi beda-beda, Mbak. Jadi per tahap usia. Kemudian di usia 13 bulan sampai dengan 24 bulan beda lagi stimulasi yang harus didapat oleh anak sampai usia 36 bulan. Jadi usia 0 sampai 3 tahun. Nah, nanti dilanjut di sekolah anak sigap. Seperti itu. Jadi izin Ibu saya potong. Melihat fenomena sekarang kan kebanyakan juga ibu-ibu masa kini itu juga bekerja. Betul. Apa tantangannya khususnya di program sigap ini Bu, menghadapi yang seperti itu? Ada kalanya mungkin orang tuanya kerja pulang di rumah udah capek atau apa, siasatnya seperti apa itu? Ya, kalau yang di rumah anak sigap itu yang hadir itu biasanya kalau ibunya kerja dari pagi sampai sore. Yang hadir itu adalah pengasuhnya atau neneknya di rumah anak sigap. Nah, nanti kita pesankan bahwa luangkan waktu orang tua mungkin sekitar 30 menit. Mungkin 30 menit nggak lama, apalagi kalau sudah mungkin setelah makan malam. Ya, ada 30 menit sambil tiduran, sambil ini mungkin bercerita dengan anaknya, atau mungkin mengenalkan huruf-hurufnya, angka-angkanya, atau mungkin yuk kita gambar bersama. 30 menit aja nggak lama kok. Itu sebetulnya itu kunci kita memahamkan bahwa anak ini anak siapa? Iya. Karena biar bagaimanapun anak tetap tanggung jawab ibunya, orang tuanya. Betul. Ya? Jadi tetap yang utama. Baik, siap Ibu. Selanjutnya siapa saja sih Bu yang memiliki peran dalam perkembangan anak selain
Tadi sudah disampaikan bahwa sebagian besar pasti orang tua, juga di sekolah, juga kan dalam perkembangannya, dalam interaksinya, anak-anak kan juga pasti punya dampak dari sosial, Bu. Entah di lingkungan sekolah, entah di lingkungan di rumah dari bermainnya. Itu seperti apa, Bu? Kita sebagai orang tua harus bisa membatasi, atau namanya anak-anak kan dia menyerap semua ya, Bu ya. Betul. Temannya ngomong ini ikut, temannya ngomong gini bisa diserap sampai rumah diucapkan, padahal belum tentu baik. Betul. Gimana cara orang tua itu bisa memfilter itu, Bu, memberi pemahaman itu Ya, maksudnya. betul. Nah ini yang menjadi PR besar kita ya. Karena lingkungan itu sangat apa ya, kompleks ya, kompleksitasnya cukup luas, karena kita juga nggak bisa, kamu nggak boleh main ke sana. Nah, otomatis sosial emosionalnya juga otomatis untuk memahami lingkungannya juga aja terbatas. Makanya anak, kalau kita dulu kan zaman kita nggak ada rasa takut-takutnya ya Mbak. Mungkin ngerasakan saya manjat pohon gitu kan. Nah, jangan sampai itu kita dulu punya kebebasan, tapi anak kita nggak punya kebebasan. Tapi semakin berkembangnya zaman, kita nggak bisa berkata lagi bahwa saya dulu nggak begitu loh, bunda dulu nggak begitu, bunda dulu gini, nggak bisa kita samakan dengan sekarang gitu. Nah itu menjadi tantangan kita, apalagi gadget ya, sangat berpengaruh itu. Nah mungkin ketika di rumah orang tua bisa nih, hari ini apa aja kegiatan, jadi bangun komunikasi gitu, bangun komunikasi. Ada nggak yang hari ini kamu rasa aneh? Saya ingin gitu. Jadi sempat saya ngalami waktu itu, anak saya sampai ada sempat dia tidak mau sekolah. Itu jadi saya sedikit ya manusianya ada trauma yang emosi. Ya. Kenapa ini anak saya nggak mau? Jadi saya bilang masih mau sekolah, sampai dia biasanya bangun pagi gitu kan. Masih mau sekolah? Dia diem. Mau sekolah nggak? Kalau nggak mau sekolah nggak masalah. Jadi sehari saya okekan gitu. 2 hari saya udah mulai emosi sebagai gitu ya, wajar gitu kan. Boleh bunda tanya, kenapa? Dia diem aja kayak ada. Kenapa? Ada yang kamu tutupin atau? Terus akhirnya dia nggak mau jawab, ya sudah, kalau kamu nggak mau sekolah nggak masalah. Bunda juga tidak akan memberikan fasilitas apapun untuk kamu. Jadi kita juga harus konsisten. Jadi kita harus konsisten juga seperti itu sebagai orang tua. Ketika kita mengatakan tidak, udah. Tapi ketika anak sudah menyatakan minta maaf dan sudah terbuka, kita oh begitu. Jadi kita saling mendengarkan. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Nah itu Bu, dari cara penyampaian komunikasi Ibu dengan anak kan kesannya itu sudah berbicaranya logis ya Bu, seperti sesama dewasa. Betul. Nah kita bisa bicara seperti itu, berkomunikasi seperti itu dengan anak-anak usia berapa sih Bu? Kadang-kala kan kita bicara dengan anak masih umur 3 tahun, 4 tahun, yang mungkin daya tangkapnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, pemahamannya. Sementara di era sekarang ini dengan tuntutan sistem belajar merdeka yang mereka harus bisa logis dan sebagainya, kita harus berani untuk bicara seperti sesama dewasa. Itu di usia berapa Bu? Dari usia dia paham dengan bahasa itu sudah bisa. Itu terjadi pada cucu saya. Saya udah punya cucu satu. Gitu. Wah, Ibu sudah punya cucu ternyata ya, Masya Allah. Udah mungkin karena berkecimpung dengan dunia PAUD sepertinya ya. Selalu happy aja gitu. Jadi itu jadi cucu saya. Jadi pada saat dia marah, kita biarin aja dulu. Biarin, kita lepas dia maunya apa gitu kan. Dia nangis, biarkan saja dia nangis. Karena anak nangis yang penting masih dalam pantauan kita ya. Jangan itu nangis kita kunci di kamar. Apalagi di kurung kamar mandi, nah itu yang berbahaya gitu itu ya. Itu zaman kita banget ya. Itu yang sangat berbahaya gitu kan. Nah, jadi kita biarkan aja, tapi tetap dalam pantauan kita. Kita liatin aja. Memang kita harus bisa menyelesaikan sebagai orang tua emosi diri. Saya juga bukan tipe yang penyabar sebetulnya awalnya gitu ya, karena lingkup kehidupan kita juga tidak memola itu dulu ya. Kalau dulu kita paham dengan anak usia dini, mungkin kita Betul, jadi
biarkan dulu sampai dia meluapkan emosinya. Ketika dia lelah, sudah, kita tanya, sudah, mau apa? Dia masih, oke, sakit dadanya, kita minum air putih dulu. Kita netralkan perasaannya dulu. Jadi sudah selesai, kita ajak dia minum air putih, sudah jelang dia sudah tenang, dia sudah tidak kayak seperti itu. Baru kita ajak, tapi bukan kita ajak berkomunikasi yang mengungkit, menimbulkan emosinya dia, tapi kita mungkin alihkan dulu. Baru kita cari titik permasalahannya itu di mana sih, kenapa dia bisa marah. Mungkin saat dia anak itu tantrum ya, kalau usia itu kan kita biasa katakan tantrum ya, marah yang nggak tidak berujung dan tidak tahu apa sebabnya, karena kan dia mengungkapkannya juga nggak tahu, karena kuncinya di situ. Tapi bukan berarti kita harus langsung menuruti, kita diamkan dulu gitu. Setelah itu baru kita tanya, sudah cukup? Hapus dulu air matanya. Itu dari umur cucu, dan itu diimplementasikan oleh anak saya. Kebetulan jauh sih Mbak, jadi seling komunikasinya lewat HP sekarang, video call, karena cucu saya di Jogja. Jadi udah anak saya pelajari itu, dan itu dilakukan, dan itu bisa men-style diri cucu saya. Dan sudah cukup ya, hapus dulu air matanya, sudah kita minum, udah baru ajak berbicara. Mau ini? Enggak. Sudah. Mau ini? Enggak. Oke. Karena anak segitu kan umur setahun, dia termasuk yang agak terlambat bicara gitu ya. Tapi dia paham gitu. Jadi ketika dia sudah dia tunjuk, oh mau ini, baru kita lakukan. Jadi komunikasinya bertahap gitu. Jadi komunikasi untuk kesiapan anak itu sebetulnya untuk memahami, berpikir logis, berpikir kritis, itu tidak ada kapan sih. Nah, itu mengalir Mbak. Nah, jadi kita memang paham PR-nya teknik pendekatannya. Betul, bonding yang perlu diperkuat. Luar biasa. Ya, ini hampir 60 menit kita ngobrol-ngobrol tentang PAUD, dan memang dari obrolan ini sangat tergambar sekali seberapa penting peranan orang tua, peranan guru, peranan lingkungan untuk kita sama-sama bisa membentuk karakter anak di masa depan ya Bu ya. Sebelum kita akhiri sesi obrol-ngobrol ringan kita hari ini Bu, apa yang ingin disampaikan untuk ibu-ibu di luar sana, para penonton semua, orang tua dan juga pengajar PAUD khususnya? Iya. Mungkin kalau untuk orang tua, pesan saya adalah bagaimana kita memperkuat komunikasi antara kita selaku orang tua dengan anak-anak di rumah. Kemudian bangun kepercayaan anak-anak, jangan ada rasa kecurigaan, bangun komunikasinya. Kemudian bagi para pendidik, baik itu SD maupun guru-guru di PAUD, mari kita sama-sama untuk membangun pendidikan ini melalui pendidikan yang berkualitas, yang bisa membuat anak itu bahagia berada di sekolah, dan juga merasa terfasilitasi terkait dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak. Mari kita sama-sama bangun pendidikan anak usia dini, mari bangun karakter anak-anak didik kita untuk menjadi generasi yang berprestasi untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Ita, Ibu Hermawanti Puspitasari, praktisi PAUD dan program koordinator Sigap Tanoto Foundation. Luar biasa, apresiasi kami setinggi-tingginya Bu untuk Tanoto Foundation yang sudah memberikan perhatian lebih untuk sama-sama kita memperbaiki ke depan ya Bu ya, karena Indonesia akan lebih baik dengan anak-anak yang berkarakter baik secara emosional, intelijensia dan juga spiritual. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita di Kopi Idaman Podcast kali ini. Saya Tina Alvara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.